Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ahdarana wa iyyakum fi hadhihi al-jalsati an-nawirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawmi wa fi kulli yawmin wa fil yawmil maw'ud sirran wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, setiap tahun di majelis ini kita bersama-sama berkumpul mencari perhatian Rasulullah, mencuri kecintaan Rasulullah, di mana kita selalu diajarkan di majelis-majelis seperti ini untuk senantiasa berusaha mendapatkan perhatian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwa dahulu ada seorang bernama Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair ini seorang penyair yang ulung. Ayahnya seorang penyair, saudaranya seorang penyair, anak-anaknya adalah penyair, semuanya ahli syair. Tetapi sayangnya Ka'ab bin Zuhair menggunakan kemampuan syairnya untuk menghujat Nabi, untuk menghina Nabi, sehingga suatu saat hinaan-hinaan Ka'ab itu sampai ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW segera menyatakan, man laqiya Ka'ban falyaktulhu. Siapa yang bertemu dengan Ka'ab, bunuh Ka'ab. Nabi memberikan izin yang bersifat umum. Siapa saja yang berjumpa dengan Ka'ab, para sahabatnya mendapat izin untuk membunuh Ka'ab. Maka setelah Fathu Makkah, semua orang-orang kafir banyak yang lari karena takut dikira Nabi SAW mau balas dendam. Di antara yang lari itu termasuk Ka'ab dan saudaranya Bujair. Mereka melarikan diri sampai ke suatu tempat yang bernama Abraqal Azzaf. Maka kemudian Ka'ab ini bingung, karena kemana-mana selalu berjumpa dengan sahabat Nabi, dan dia tahu bahwa para sahabat Nabi mendapat izin untuk membunuhnya. Maka kemudian saudaranya yang bernama Bujair mendahului, meminta kepada Ka'ab untuk menunggu dia menuju ke Madinah, berjumpa dengan Nabi. Dan ternyata apa yang terjadi, Bujair saudaranya Ka'ab begitu berjumpa dengan Nabi, melihat perangai Nabi, langsung masuk Islam, langsung menyatakan iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab mendengar itu, lalu Ka'ab menunggu. Lalu ada seorang yang menyarankan kepada Ka'ab agar segera datang kepada Rasulullah. Dijelaskan bahwa Nabi itu la yantaqimu li nafsih, seorang yang tidak pernah marah karena dirinya sendiri, marahnya selalu karena Allah. Maka kalau ada yang bertanya, Nabi yang katanya marahnya karena Allah, kenapa mengeluarkan hukum, mengisdar hukum agar membunuh orang yang menghinanya? Ini bukan urusan pribadi, karena menghina Nabi itu berkaitan dengan risalah, menghina Nabi itu berkaitan dengan syariat, bukan karena Nabi marah untuk pribadinya. Maka kemudian Ka'ab pun mengikuti saran ini, datang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang kepada Nabi, maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam
yang ketika itu belum pernah melihat wajah Ka'ab, tidak tahu Ka'ab itu seperti apa. Ka'ab bin Zuhair bertanya, "Ya Rasulullah, jika seandainya Ka'ab datang ke hadapanmu dan meminta maaf, menyatakan taubat, apakah engkau akan terima?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Iya, saya akan terima dan saya akan maafkan asal dia benar-benar bertaubat." Maka kemudian Ka'ab bin Zuhair berkata, "Di hadapanmu saat ini adalah Ka'ab bin Zuhair ya Rasulullah, dan saya saat ini menyatakan iman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah." Setelah keimanannya, kemudian Ka'ab meminta izin kepada Nabi untuk menyampaikan pujian melalui abyat syair. Abyat syair yang dibaca di hadapan Nabi ini menjadi sebuah qasidah yang luar biasa, yang disebut dengan qasidah Banat Su'ad, karena diawali dengan banat su'adu fa qalbil yawma matbulu mutayyamun ithraha lam yufdi makbulu, sampai terus pada bait innar rasula la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu, sampai kira-kira 57 bait. Nabi sallallahu alaihi wasallam terlihat wajahnya sangat bahagia mendengar qasidah Ka'ab ini. Kemudian kegembiraan Nabi yang begitu luar biasa, sampai-sampai beliau melemparkan surbannya, melemparkan burdahnya untuk diberikan hadiah itu kepada Ka'ab. Diberikan hadiah burdah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diterima, dicium burdah tersebut oleh Ka'ab, kemudian dibawa pulang dan semua sahabat mendengar, di antaranya Muawiyah bin Abi Sufyan, sampai kemudian Muawiyah datang kepada Ka'ab meminta burdah tersebut mau dibeli berapapun harga yang diminta oleh Ka'ab. Tetapi Ka'ab kemudian menolak. Dia berkata, "La uthiranna bi thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan." Tidak mungkin saya akan berikan pakaian Nabi kepada seseorang. Maka dipertahankan burdah itu oleh Ka'ab sampai meninggalnya. Dan kemudian setelah diwarisi oleh anaknya, Muawiyah tidak putus asa, datang lagi menawarkan kepada anak-anaknya Ka'ab, "Bagaimana kalau aku dulu pernah menawar sekian, sekarang aku beli 2 kali lipat dari yang dulu pernah aku tawarkan." Dan akhirnya ternyata dari anaknya burdah ini dijual kepada Muawiyah. Dan luar biasanya qasidah Banat Su'ad ini, sampai para ulama mensyarahi qasidah ini. Di antaranya Al-Bajuri, Al-Imam Suyuti, banyak sekali para ulama-ulama mensyarahi qasidah Banat Su'ad. Bahkan Al-Maqari berkata, sebagian guru-guru kami di Iskandariyah, mereka selalu mengawali majlisnya dengan membaca qasidah Banat Su'ad yang disampaikan oleh Ka'ab di hadapan Nabi. Kemudian suatu saat ketika ditanya oleh murid-muridnya, "Kenapa engkau selalu membaca qasidah Banat Su'ad ini?" Mereka berkata bahwa saya pernah bermimpi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya berkata, "Ya Rasulullah, saya akan bacakan qasidah Ka'ab bin Zuhair di hadapanmu." Maka Nabi SAW menjawab, "Na'am, uhibbuha wa uhibbu man yuhibbuha." Saya mencintai qasidah ini dan saya mencintai orang yang mencintai qasidah ini. Maka sejak detik itu mereka para ulama yang tahu akan hal ini tidak mau meninggalkan qasidah Banat Su'ad. Ka'ab bin Zuhair berhasil mendapatkan perhatian Rasulullah, berhasil mencuri mahabbah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir bahwa setelah Nabi wafat alaihi salatu wassalam, Sayyiduna Bilal bin Rabah, tukang azannya Nabi, tidak mau tinggal di Madinah.
karena tidak mampu menahan kesedihan ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi sampai ke Syam. Maka suatu saat ketika masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an berhasil menaklukkan Baitul Maqdis Palestina, ketika itu Sayyidina Bilal bin Rabah posisinya berada di Dariyah. Malam itu ketika dia tidur, dia bermimpi melihat Nabi alaihi salatu wassalam, dan Nabi berkata kepadanya, "Ma hadhil jafwa ya Bilal, ama ana laka an tazurani." Wahai Bilal, kenapa engkau putus hubungan dengan aku? Apakah bukan tiba saatnya bahwa sekarang kau harus berziarah kepadaku, mengunjungiku? Fantabaha hazinan khaifan. Sayyidina Bilal bin Rabah bangun dari tidurnya dengan perasaan sedih dan takut, dianggap sebagai orang yang memutus hubungan dengan Nabi. Farakiba rahilatahu wa qasadal Madinah. Segera dia menaiki kendaraannya menuju ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan sesampainya di sana, semua merayu Sayyidina Bilal bin Rabah untuk kembali berazan, tetapi tidak ada yang berhasil merayu Bilal. Lalu kemudian dua cucu Nabi, Sayyidina Al-Hasan wal Husain, setelah Bilal ziarah ke makam Nabi, melihat Sayyidina Al-Hasan wal Husain radhiyallahu taala anhuma didatangi oleh Bilal bin Rabah, dipeluk keduanya, diciumi keduanya. Kemudian Al-Hasan wal Husain berkata kepada Bilal, "Nashtahi nasma'u adzanak alladhi tu'adzinu bihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami ingin rindu mendengar azanmu wahai Bilal, sebagaimana dulu yang engkau kumandangkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Bilal kemudian naik ke mimbar tempat dia azan seperti biasa pada saat hidupnya Nabi. Ketika sampai di tempat azannya, Bilal mulai mengumandangkan azan. Ketika diucapkan takbir Allahu Akbar, irtajjatil Madinah. Madinah guncang. Semua orang-orangnya bingung, kaget. Ini suaranya Bilal bin Rabah, hampir tidak percaya. Diteruskan azan itu, ketika sampai wa asyhadu alla ilaha illallah, semakin berguncang ini kota Madinah. Dan ketika Bilal sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, keluar semua penduduk Madinah. Abu'itha Rasulullah, abu'itha Rasulullah. Apakah Rasulullah dibangkitkan lagi? Apakah Rasulullah diutus lagi? Semua keluar, sampai wanita-wanitanya pun keluar semuanya. Maka dinyatakan tidak ada hari di kota Madinah paling banyak orang menangis dan paling banyak air mata tertumpah melebihi pada hari itu, karena kerinduan mereka kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah mereka para pecinta-pecinta Nabi. Diriwayatkan oleh Ja'far bin Abdullah ibn al-Hakam, suatu saat Khalid ibn al-Walid dalam sebuah peperangan kehilangan songkoknya yang biasa dipakai. Bingung Sayyidina Khalid ibn al-Walid. Semua orang disuruh mencari sampai ketemu. Dicari ke sana kemari, tidak ditemukan. Cari lagi, kata Khalid ibn al-Walid. Dicari lagi sampai ketemu. Ternyata setelah ketemu, kopiah ini songkok yang sudah lama, yang sudah lapuk, bukan songkok yang baru. Para sahabat bingung, kenapa tidak pakai yang baru? Songkok yang lapuk begini engkau, kami disuruh mencari kemana-mana. Kata Khalid ibn al-Walid apa? Ya, tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa halaqa ra'sah fatabadara an-nasu jawanib sya'rih fasabaqtuhu binasiyati. Kata Nabi dulu, kata Khalid ibn al-Walid, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan umrah, kemudian mencukur rambutnya, orang-orang mengelilingi beliau untuk berebut mendapatkan rambutnya Nabi. Maka saya segera menuju ke sana, mendahului mereka semua, fasabaqtuhum binasiyatih, hingga saya bisa berhasil mendapatkan rambutnya Nabi.
dan rambut ini saya taruh di dalam songkok ini, dan sepanjang songkok ini saya pakai selama ada rambut Nabi di sana. Falam ashhad qitalan illa waruziktu bihin nasr. Tidak pernah saya menjumpai memimpin sebuah peperangan kecuali saya pasti diberikan kemenangan oleh Allah berkat membawa rambut Nabi kemana-mana. Para jamaah sekalian, at-tabarruk, mengambil keberkahan dengan semua yang ada pada diri Nabi SAW ini sangat luas sekali dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Al-Imam At-Tabarani meriwayatkan bahwa Safinah maula Rasulullah, Safinah radhiyallahu anhu, pesuruhnya Rasulullah SAW, diriwayatkan bahwa suatu saat ketika Nabi SAW sedang hijamah, setelah hijamah Nabi memerintahkan Safinah untuk membuang darahnya. Buang darah saya, pendam di tempat sehingga tidak terkena binatang, tidak ada burung yang mengenainya, dan tidak terkena orang. Maka fataghayyabtu thumma syaribtuhu, kata Safinah, saya kemudian menjauh dari Nabi, saya minum darahnya Nabi. Kemudian kembali kepada Nabi SAW, ditanya sama Nabi, maka Safinah menjawab, ya Rasulullah, saya meminumnya, saya sembunyikan di dalam perut saya. Maka Nabi SAW tersenyum, fadhahikan Nabi SAW, artinya Nabi mengikrar bahwa ini jelas dari sini darahnya Nabi itu tidak najis, semua yang berada pada diri Nabi SAW suci dan tidak najis. Dan mereka yatabarrukun, ini adalah adillah ala tabarruk bima fil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yahya ibn al-Harith menceritakan bahkan dari luar biasanya kecintaan para sahabat kepada Nabi, sampai-sampai mereka yang tidak kebagian berjabat tangan dengan Nabi mencari teman-temannya yang berjabat tangan dengan Nabi, diambil tangannya, dicium, diusap-usapkan ke wajahnya. Yahya ibn Harith mengatakan dia berjumpa dengan Wathila ibn al-Asqa. Kemudian ditanya sama Yahya ibn Harith, bay'ata biyadika hadhihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau dulu membaiat Nabi dengan tanganmu ini wahai Wathilah ibn al-Asqa? Dijawab, na'am, iya. Kalau begitu berikan tanganmu kepadaku. Lalu diciumi tangannya oleh Yahya ibn al-Harith, dan ini diriwayatkan oleh beliau kepada para sahabat-sahabat yang lain. Begitu luar biasanya mereka mengambil keberkahan dari Nabi, menunjukkan betapa kecintaan mereka yang luar biasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang giliran kita yang hadir di majelis ini, kita mungkin sudah tidak dapat mengambil rambutnya Nabi, kita tidak dapat lagi menjabat tangannya Nabi, kita tidak dapat lagi melihat jasadnya Nabi atau menempel dengan jasadnya Nabi atau mengambil pakaiannya Nabi. Maka pintu tidak tertutup untuk mengambil perhatian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara menjaga dengan baik pusaka peninggalan beliau. Apa peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Peninggalan Nabi adalah ilmu. Peninggalan Nabi adalah Al-Qur'an. Itu peninggalan Nabi. Peninggalan Nabi adalah hadis. Lihat bagaimana kemuliaan orang yang mempelajari ilmu hadis, sampai didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nadarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha wa addaha kama sami'aha. Semoga Allah merahmati orang yang mempelajari hadis-hadisku, mendengarkan dengan baik, kemudian menyampaikannya kepada orang lain sebagaimana ia mendengarnya. Ahlul hadisi tawilatun a'maruhum wa wujuhuhum bidu'an nabiyyi munaddarah wa sami'tu min ba'dil masyayikh innahum arzaquhum aidan bihi mutakaththirah. Dijamin orang-orang yang ahli hadis panjang umurnya diberikan berkah oleh Allah karena keberkahan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan rezekinya dijamin oleh Allah taala penuh dengan berkah. Wajahnya didoakan bersinar bercahaya oleh Nabi, karena tidak ada
ilmu yang mubasyarah, yang langsung dari lisannya Nabi, kecuali ilmu hadis. Maka pelajari ilmu hadis. Dan bagaimana kemarin sore kita diingatkan melalui majlis rohah, pentingnya ilmu khususan kepada ahlul bait. Jangan sampai ilmu ini lepas dari kita. Ilmu ini adalah modal utama kita. Itu yang ditinggalkan Nabi untuk kita. Kalau ada orang bicara ilmu, seharusnya ahlul bait terdepan dalam masalah ilmu. Karena Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya ilmu. Maka lihat bagaimana nasihat Sayyidina Muhammad al-Baqir kepada putranya, al-ilmu jamil wa bika ajmal. Ilmu itu sesuatu yang indah, maka lebih indah lagi kalau yang berilmu itu saya dan kamu, keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Wal jahlu qabih wa bika akbah. Kebodohan itu sesuatu yang buruk dan tercela, lebih tercela lagi dan lebih buruk lagi kalau yang bodoh itu saya dan kamu, keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian mereka memperhatikan ilmu. Dan ingatlah bahwa melalui majlis-majlis seperti ini, Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad berkata, kecintaan kita, mahabbah kita kepada ahlul bait, kecintaan kita kepada para aulia dan salihin, dan termasuk insyaallah kecintaan kita kepada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, tutalli'uk ila maqamil mahbub. Kecintaan ini akan menghantarkan kita pada makam orang yang dicintai. Kita yang menjadi muhib akan menjadi mahbub, akan menjadi orang yang dicintai. Karena cinta kita kepada Al-Habib Abu Bakar, nanti Al-Habib Abu Bakar akan cinta kepada kita. Karena kita cinta kepada Al-Habib Abu Bakar, kita akan ada di hati Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Diceritakan oleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, dulu di tempat kami ada seorang bernama Nasir Naji. Nasir Naji ini menceritakan mimpi melihat Ka'bah. Tabaqat wa tabaqat wa tabaqat kubra. Ka'bah ini ada tingkatan-tingkatannya, mulai tingkat yang di bawah sampai tingkat yang paling atas. Dan setiap tabaqah ada banyak orang di tempat itu. Kemudian ternyata ada salah seorang min ahlil bait berada di tabaqah yang ulia, tabaqah yang tinggi sekali. Dia berkata, memanggil-manggil, ya Nasir Naji itla', ya Nasir Naji itla'. Wahai Nasir Naji, naik ke sini. Dia menjawab, la hadza maqamukum ya ahlul bait. Tidak mungkin saya naik, ini maqam kalian wahai ahlul bait. Alalah, itla'. Kata orang tersebut, naik kamu, dibantu naik sampai ke tingkat yang paling tinggi, berkumpul dengan mereka orang-orang mulia yang dia cintai semasa hidupnya. Ini bukti bahwa maqamul mahabbah, maqam kecintaan itu akan menghantarkan kita menjadi orang-orang yang mahbub. Karena itu kata Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, kenapa bisa sampai seperti ini? Karena kata beliau, idza akramallahu insanan akrama ma'ahu ahbabahu wa auladah. Karena Allah jika memuliakan seseorang, Allah akan memuliakan juga pecinta-pecintanya. Allah Ta'ala muliakan Al-Habib Abu Bakar, maka pecinta-pecintanya akan dimuliakan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu beliau menyampaikan firman Allah Ta'ala, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Mereka orang-orang yang beriman, kemudian anak keturunannya mengikuti ittiba dengan dasar keimanan, maka akan diikutkan oleh Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang tuanya. Karena itu kita berkali-kali diingatkan para habaib, para sahadah, jangan keluar dari jalur ittiba, jangan sampai kita melenceng dari thariqah mereka, orang-orang tua kita. Ketahuilah bahwa kemuliaan kita karena mereka. Man la salak fi tariq ahlih tahayyam wada' fayafuru an nabi siru
alal ittiba', terus jaga dengan baik ittiba' kita. Ingatlah kita diciptakan bukan untuk mencaci maki, kita diciptakan bukan untuk mengumbar omongan-omongan yang tidak baik, kita diciptakan bukan untuk kebencian, bukan untuk membenci orang, kita diciptakan untuk memiliki hati yang rahmah dan syafaqah, kita diciptakan untuk memperdalam ilmu, kita diciptakan untuk menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang baik, kita diciptakan untuk menjaga kebersihan dan kesucian hati kita. Karena itu jangan sampai kita teralihkan perhatian kita dengan mereka orang-orang ahlul ghil, dengan mereka yang punya hasad, dengan mereka yang punya bughd, dengan mereka yang punya kebencian. Bukan itu perhatian kita. Perbaiki diri kita, jadikan kita hati bagi orang-orang yang rahmat, yang penuh syafaqah. Hiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang baik. Jadikan Anda orang-orang yang bermanfaat, bukan mengambil manfaat kepada orang lain. Itulah jati diri kita, para ahlul bait, khususnya para as-sadah. Inilah peninggalan orang-orang tua kita. Dan kepada kita yang hadir, jangan khawatir. Anda semua yang hadir, Anda lihat di majelis ini, apa yang diajarkan di majelis ini? Adab yang baik, akhlak yang baik. Adakah caci maki di sini? Tidak ada. Karena kita sedang berhubungan dengan seorang insan, manusia yang disebut laisa bighammazin wala ayyab, bukan orang yang suka mencaci maki Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berhubungan dengan manusia yang rahmatan lil alamin. Karena itulah perhatikan majelis ini. Kita keluar dari majelis ini tidak ada yang sia-sia. Dan Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar mengatakan, di majelis-majelis zikir, di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis yang baik seperti ini, tadadha'aful barakat 'ala at-ta'am wasyarab, bahkan keberkahan itu terus meningkat berlipat-lipat sampai kepada makanan dan minuman yang kita makan dan kita minum melalui majelis ini. Karenanya sebagian arifin berkata, man syarib mana dakhal fi himana, barang siapa yang minum air kami, dia akan masuk dalam perlindungan kami. Maka Sayyidina Imam Al-Haddad radhiyallahu taala anhu, yang tadi diceritakan bagaimana mujahadahnya sejak masa kecil, sejak usia kanak-kanak, sejak ketika menuntut ilmu, itu wiridnya setiap hari sholat 200 rakaat. Ini masa kecilnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu. Sampai dinyatakan dari ubun-ubun sampai ujung kaki Al-Habib Abdullah Al-Haddad isinya semua akhirat, tidak ada tempat untuk dunia sama sekali. Maka beliau ketika melihat orang-orang di akhir zaman ini sudah tidak mampu lagi riyadhah, tidak mampu lagi bermujahadah sebagaimana salafnya, kita tidak mampu seperti Al-Habib Abu Bakar, kita tidak mampu riyadhah dengan salat sekian rakaat, dengan puasa. Jangan khawatir, Anda semua jangan berkecil hati. Kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad apa? Madaduna fi ta'amina, kami berikan pertolongan kami melalui makanan-makanan kami. Anda makan dari tempat ini, Anda minum dari tempat ini, Anda akan mendapatkan keberkahan dan madad insyaallah. Bahkan kata mereka akan menjadi obat penyembuh bagi kita. Dan jangan khawatir, majelis-majelis seperti ini dinyatakan hadhil mawasimul azimah mithlul mustashfa. Ini tempat, ini majelis seperti klinik kesehatan, ini rumah sakit. Yadkhul wahid wa huwa marid fayakhruj bi khair sahih. Kita masuk ke majelis ini dalam keadaan sakit. Yang sakit bukan jasad kita, tapi hati kita, batin kita. Dan kita keluar dari majelis ini, kita akan sembuh, kita akan bersih. Allah bersihkan hati kita melalui majelis-majelis seperti ini. Maka kata beliau, kalau ada orang yang keluar dari majelis seperti ini masih sakit hatinya, irja' tsani marrah, kembali lagi, jangan putus asa, terus hadiri majelis-majelis seperti ini. Majelisnya ahlus safa,
yang akan membawa kebersihan hati kepada kita. Kita mohon ya Rabb ya Allah, ala ya Allah binadrah minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin saqim.